Dia terkejut melihat sesuatu di dalam. Saat masih terpaku, sosok bertopeng Joker muncul dari balik lubang dan membuatnya pingsan. Suara ledakan membangunkan Baruta. Dia terbangun, terhuyung-huyung menuju sumber suara di tengah gelapnya malam. Dengan senter di tangan, dia menyusuri jalan setapak di kebun binatang Darkolan. Bintang-bintang masih bersinar terang, dan bulan belum tergantikan matahari. Baruta tiba di depan istana sirkus yang terbengkalai. Bekas tempat pertunjukan yang ditutup karena kurangnya minat masyarakat distopia setelah munculnya gawai. Dia bingung, bertanya-tanya siapa yang beraktivitas di Darkolan tengah malam, karena tempat itu biasanya sepi sejak pukul 5 sore. Dengan hati-hati, Baruta masuk ke istana tua, menghindari pintu depan dan mencari celah di tembok untuk mengintip ke dalam. Dia terkejut melihat sesuatu di dalam. Saat masih terpaku, sosok bertopeng Joker muncul dari balik lubang dan membuatnya pingsan. Ketika sadar, Baruta mendapati dirinya di dalam gedung yang interiornya bersih dan futuristik, kontras dengan eksterior istana tua yang usang. Seorang pria berpakaian jas putih, mirip dokter, bertanya, "Apakah kamu tidak apa-apa?" Baruta mengucek mata berulang kali, memastikan apa yang dia lihat. "Aku minta maaf, tadi aku sedang mencoba mainan baruku, tapi sepertinya itu malah mengejutkanmu," kata orang itu. Baruta hanya tersenyum tipis, melihat dokter yang kurus, bertubuh tinggi dengan rambut berantakan dan kacamata yang melorot ke ujung hidungnya. Pria itu masih muda, berusia 28 tahun. "Aku Aiden, Dokter Aiden," ucap laki-laki itu lagi sambil mengulurkan tangannya. "Baruta," kata Baruta singkat. Baruta pun teringat akan tujuan kedatangannya ke istana itu dan hal yang membuatnya terkejut. "Dokter Aiden, aku mendengar suara ledakan dan melihat laboratorium di dalam istana ini," ucap Baruta. Dokter Aiden mengajak Baruta menuju ke sebuah ruangan utama di lantai 1. Benar saja, di dalam bangunan tua itu terdapat laboratorium kesehatan dengan peralatan canggih. Mata Baruta bersinar. Suara ledakan tadi berasal dari eksperimenku yang gagal. Laboratorium ini adalah Labora Vita, jelas Aiden dengan senyum ramah. "Lantas, siapa dokter? Sejak kapan dokter berada di sini?" tanya Baruta. "Aku adalah dokter peneliti di sini." Aku baru 1 hari di sini," jawab Aiden sambil tersenyum lebar. "1 hari?" tanya Baruta memastikan. Aiden mengangguk. Baruta merasa heran melihat penampilan lusuh Aiden dan bertanya-tanya bagaimana dia bisa bekerja di sini. "Aku dipindah tugaskan dari Labora Distopia ke Labora Vita karena aku tidak menerima tugas yang mereka berikan," jawab Aiden menjelaskan. Baruta mengerutkan dahinya. Melihat ekspresi bingung Baruta, Aiden menghela nafas dan mempersilakan Baruta untuk duduk. Mengingat ceritanya membutuhkan waktu yang lama. Aiden mulai bercerita tentang hari pertamanya di Labora Distopia. Labora Distopia adalah laboratorium paling bergengsi di kerajaan. Siapapun yang bekerja di sana dianggap sebagai peneliti hebat dan cerdas. Tak heran jika Labora Distopia menjadi standar kesuksesan bagi para peneliti. Di hari pertamanya, Aiden tentu sangat antusias, apalagi usianya yang masih muda. Tentu menjadi laboran di Labora Distopia adalah kebanggaan tersendiri. Di laboratorium itu, Aiden bertugas sebagai peneliti muda.
Tugas pertamanya adalah membuat sebuah ramuan aji rawa rontek untuk para pemburu di Darkolan. Bisa dibilang ramuan itu merupakan multivitamin rutin bagi para pemburu. Sebagai salah satu obat penting, tentu ini membutuhkan tingkat ketelitian tinggi. Ramuan itu terdiri hanya dari 2 bahan, yang mereka sebut dengan bahan kode 36/1D dan 17/60. Meskipun terkesan anak ceroboh, namun Aiden selalu berhati-hati dalam meramu kedua bahan ini. Dia ingin memberikan yang terbaik. Hingga satu hari dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres dari ramuan yang dibuatnya. Hal ini terjadi ketika dia tahu bahwa ramuan pemburu itu digunakan oleh pemburu sebagai kekuatan untuk menembaki orang utan yang berada di kebun binatang. Menurut Aiden, dia merasa bahwa berburu di kebun binatang adalah tindakan ilegal, sangat bertentangan dengan nurani kemanusiaan yang dianut oleh Aiden.